pada bulan Ramadan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam kalimat lain, Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan bagi umatku. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita, masukan kepada kita, anjuran dorongan kepada kita sebagai umat yang dicintainya, untuk kita ketika datang bulan Rajab berupaya kebaikan kita, amal saleh kita, Islam kita, iman kita, ucapan kita, perbuatan kita, lahir kita, batin kita, muamalat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau antara kita dengan sesama, dan kita diminta oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbaiki kualitas antara kita, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan dengan salat dan Al-Qur'an. Agar kita berupaya untuk betul-betul menjadi hamba yang iyyaka na'budu, yang hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Karena setiap rakaat kita, setiap salat kita telah berikrar di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, telah kita menyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala siap dan selalu berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Harus berupaya. Sebagai orang tua harus berupaya untuk menjadi hamba Allah semata. Sebagai seorang anak harus berupaya untuk menjadi seorang hamba Allah semata. Sebagai seorang suami harus berupaya untuk menjadi hamba Allah semata. Sebagai seorang istri harus berupaya untuk menjadi hamba Allah semata. Dan siapapun kita, apapun profesi atau status sosial kita, kita harus berupaya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus berupaya untuk menjadikan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun nikmatnya, karena tidak ada sesuatu yang kita miliki, yang kita dapatkan, baik pun sehelai benang yang menempel di tubuh kita, kecuali nikmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali pemberian Allah Subhanahu wa taala, kecuali anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan status sosial, jabatan, kedudukan, harta dan lain sebagainya yang kita miliki, ya, adanya kita pun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat yang kita miliki bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengarkan imam di salat rakaat pertama membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Allah menyatakan walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Allah yang telah mentakdirkan, yang menetapkan, menentukan semua yang menjadi kebutuhan kita, apapun. Allah menyatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah sudah siapkan terhadap kalian dari semua yang kalian minta, yang kita butuhkan. Allah sudah menetapkannya sesuai dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita, dengan begitu hikmah dan kebijakan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Fahada, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayat, petunjuk, mudahkan jalan kita untuk mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kita salat. Dan setiap kali kita salat, dalam setiap rakaat kita pasti menyatakan pernyataan di hadapan Tuhan kita Allah, iyyaka na'budu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua mampu untuk menjadikan semua yang Allah berikan kepada kita sarana untuk iyyaka na'budu, untuk kita menyembah hanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menyembah akal kita, bukan kita menyembah harta kita, bukan kita menyembah status sosial kita, bukan kita menyembah kedudukan kita, bukan kita menyembah profesi kita, bukan kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan semua itu untuk menyembah Allah. Status sosial kita gunakan untuk menyembah Allah,
nikmat mata kita gunakan untuk menyembah Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita, kita diminta oleh Allah untuk menggunakannya untuk menyembah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, Subhanahu wa taala berkahi kita sebagai umat di bulan ini. Yang ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang paling dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi perbuatan maksiat dosa. Tidak ada sesuatu yang lebih dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi pendosa neraka Allah Subhanahu wa taala, karena tempat yang begitu pantas layak bagi mereka adalah neraka, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosa mereka. Dan tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi perbuatan baik, ketaatan, ketakwaan, amal soleh dan lain sebagainya namanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada nabi rasul sebelumnya. Dan manusia pilihan Allah setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak berikan kepada satu makhluk kecuali hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'rajnya Nabi besar Muhammad, berjumpanya Nabi besar Muhammad, melihatnya Nabi besar Muhammad Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jaga. Salat Mi'raj menurut pendapat yang mu'tamad, yang kuat, itu pendapat yang benar, terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan kejadian itu, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bukan ruhnya, bukan dalam tidurnya, mimpinya. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya. Hamba itu ya seseorang yang memiliki lahir, memiliki batin, artinya sempurna. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala gambarkan perjalanan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Najm. Allah nyatakan tsumma dana fatat, dalam awal-awal surat, dari awal surat Wan-Najmi idza hawa dan seterusnya, Allah mengatakan tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan seterusnya. Jadi ayat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di situ perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh beliau telah melihat dari tanda-tanda keagungan Tuhannya al-kubra yang terbesar, yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat zat Allah itu tidak ada satupun makhluk selain Nabi besar Muhammad ketika hidup di atas di dunia mendapatkan itu nikmat, nikmat. Bahkan Nabi Allah Musa yang telah diberikan oleh Allah satu kenikmatan yang agung, yang besar, dia langsung bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang. Jadi seorang Nabi kalimullah yang bisa langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam anugerah kenikmatan yang besar, sampai Allah Subhanahu wa taala di masanya angkat setinggi-tingginya Bani Israel, angkat setinggi-tingginya Bani Israel kedudukan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka sehina-hinanya. Setelah Allah hinakan mereka sehina-hinanya, Allah angkat berkat Nabi Musa Bani Israel setinggi-tingginya, sampai mereka menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian manusia-manusia yang hidup di masa mereka. Berkat Nabi Allah Musa. Nabi Musa yang menjadi kalimullah itu pun pernah minta, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan permintaannya dalam Al-Qur'an.
untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ia nyatakan dalam permohonannya, Rabbi arini anzur ilaik. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melihat Allah. Allah perlihatkan kepada beliau ingin memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Karena mendengar suaranya begitu luar biasa. Bagaimana ketika melihat zatnya? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan itu permintaan dari Nabi Allah Musa. Karena Nabi Musa pun tidak akan mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah nyatakan kepada Nabi Allah Musa hal itu, maka siup Nabi Allah Musa sebelum melihat zat Allah Subhanahu wa taala, dan setelah beliau siuman dari siupnya, dari pingsannya, begitu sadar beliau berkatakan, inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia tidak akan mengulangi lagi permintaan itu, yang mana beliau itu sadar, tahu, dan semua nabi rasul tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya berikan itu permintaan kepada nabi kita, hanya berikan itu anugerah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak berikan kepada selain beliau. Nabi Musa tahu dan Nabi Rasul tahu, dari semenjak Nabi Adam tahu, dan setelah Nabi Allah Adam tahu, sampai Nabi Allah Isa pun tahu itu anugerah hanya Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak berikan kepada selainnya. Allah tidak berikan kepada selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Musa mencoba dan ia menyadari bahwasanya ia tidak mampu, tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tahu malaikat Jibril yang kuat, yang Allah sendiri mengatakan du quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin, dan seterusnya menyatakan tentang malaikat Jibril yang memiliki kekuatan yang luar biasa, Beliau pun tidak mampu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat yang sudah disiapkan oleh Allah. Bukan hanya tidak mampu untuk memandang zat Allah, tapi tidak mampu untuk masuk menemani perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun tidak mampu, tidak kuat, sampai beliau mengatakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, in taqaddamta ihtaraqta wa in taqaddamtu ihtaraqtu. Wahai Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa taala, jika engkau maju melanjutkan perjalananmu ke tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, ikhtaraqta, maka engkau akan mampu menembus sampai ke tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wa in taqaddamtu, tapi jika aku maju ya Rasulullah, ya Muhammad, ihtaraqtu, aku akan terbakar. Jika aku maju, aku akan terbakar. Masya Allah, Masya Allah. Jika aku maju, wa in taqaddamtu ihtaraqtu, kalau aku maju aku akan terbakar. Terbakar dengan cahaya yang berada di tirai, di balik tirai atau hijab itu. Masya Allah. Belum sampai di tempat yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya Allah, beliau pun mengatakan, kalau aku maju walaupun selangkah, maka aku akan terbakar dengan cahaya yang ada di balik tirai ini. Masya Allah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maju. Arjat samawati wal arsy wal kursi ra'a maulana. Naik Sidratul Muntaha, naik ke arsy kursinya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu dia melihat ra'a maulana, melihat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada goresan sedikit pun, bahkan di bajunya Nabi besar Muhammad, bahkan di sendalnya Nabi besar Muhammad.
Malaikat Jibril mengatakan aku akan terbakar. Tidak ada sedikit pun terbakar Nabi besar Muhammad, bahkan baju, bahkan sendal yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat tersebut. Itulah Nabi kita Muhammad. Seakan-akan Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala, jojoran bahasa kita ini, jojoran, habis-habisan untuk menampakkan, menunjukkan kepada kita kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, agar kita umat tahu, tahu sebagai hamba Allah kita paham, mengerti kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih tidak paham, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau masih tidak tahu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau masih tidak menyadari kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi, sudah kebangetan betul itu manusia. Itu sudah kebangetan betul itu hamba. Sudah kebangetan betul itu orang. Masih tidak paham juga, astagfirullahaladzim. Dan tidak sedikit yang tidak paham. Kalau orang kafir, kita tidak bicara orang kafir, bang. Kita bicara kita tidak bicara orang kafir, kita bicara yang mukmin, yang mukminah. Masih tidak mengerti juga tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sampai seperti itu Allah muliakan Nabi besar Muhammad. Allah beberkan tentang Nabi besar Muhammad dalam Al-Quran. Allah sebutkan sebanyak-banyaknya tentang kemuliaan yang Allah anugerahkan terhadap Nabi Muhammad. Dari awal surat Allah sudah singgung Nabi besar Muhammad, sampai akhir surah Allah sengaja berikan al-mu'awwidhatain kepada Nabi besar Muhammad, qul huwallahu ahad, qul ya Muhammad. Sampai itu masih tidak kenal dengan Nabi besar Muhammad, sudah kebangetan betul itu sudah. Imannya itu bermasalah itu. Imannya kepada Tuhannya bermasalah. Bagaimana dia mengaku seorang yang tauhid, seorang yang muwahhid, yang begitu mengesahkan Allah, begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tentang Nabi besar Muhammad dia tidak kenal seperti itu. Berarti sama sekali tidak kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu. Bohong tauhidnya, salah, keliru ia ketika ia mensyirikkan selainnya. Keliru ia, salah besar ketika ia mensyirikkan selainnya. Merasa ia yang bertauhid, selainnya yang musyrik. Keliru besar. Tidak sadar diri. Jauh betul dari keimanan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah seperti ini aja dia tidak paham, apalagi yang lainnya. Kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah Allah beberkan, lantunkan sebanyak-banyaknya dalam Al-Quran. Allah singgung dan Allah didik para sahabat dan semua yang beriman setelah mereka di jalur mereka. Rasulullah pun mengungkapkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, karena Allah perintahkan kepada beliau, wa amma bi ni'mati rabbika. Tadi imam baca di surat kedua, rakaat kedua, surat Wadduha, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan terhadap kita kemuliaan yang Allah siapkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Allah minta kepada Nabi Muhammad, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Rasulullah diperintahkan oleh Tuhannya Allah untuk mengungkapkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Bukan hanya ketika umat dari dulu sampai sekarang diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar itu. Nabi Rasul, andaikan mereka hidup, Nabi Adam dan seterusnya, 124 ribu Nabi Rasul itu, andaikan mereka hidup di masa Nabi Muhammad, mereka pun wajib untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Bukan hanya wajib nabihi, kata Allah, wala tansurun. Masih tidak kenal dengan Nabi Muhammad,
masih melarang orang yang untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, masih melarang orang yang baca sejarah atau maulid Nabi Muhammad, masih melarang orang yang muja-muji Nabi besar Muhammad. Berarti kebangetan betul ini. Berarti tidak bisa kita bicara kayak apa ini manusia, bagaimana ini manusia yang meyakini dia seorang yang beriman, tapi seperti itu keyakinannya terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tidak bicara tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tentang Nabi Muhammad semakin panjang kita bicara, semakin lebar, semakin luas, semakin luas, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Karena ulama kita mengatakan tidak ada yang kenal dengan Nabi Muhammad seperti Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya kenal bayangannya Nabi besar Muhammad, belum kenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kenal dengan Nabi Muhammad hanya Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sekedar bayangannya Nabi besar Muhammad yang kita kenal, belum Nabi besar Muhammadnya. Sampai Sayyidina Uwais Al-Qarni ketika bertanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang kalian ketahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah? Mereka tak berjawab, mengatakan Muhammad itu dia punya kaki di bumi, dia punya kepala itu di langit sana, di atas sana. Sampai seperti itu dia menyatakan tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad. Itu pun dia tidak mengetahui semua tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad di mahsyar. Kita lihat dengan mata kepala sendiri. Yang muslim, yang kafir, umat dahulu sampai umat yang akan datang akan melihat, semua akan melihat tentang kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nanti semua akan melihat, semua akan menyaksikan, semua baru tahu nanti. Dan Allah gambarkan dalam surat As-Sajdah, setiap malam subuh Jumat kita baca surat Sajdah sampai ditulis tuh surat Sajdah itu ditaruh di muka imam, biar ya maklum bang, manusia kadang-kadang lupa banyak yang dipikirkan, jadi terpaksa harus taruh di muka. Tak jadi masalah kalau kita baca di situ, tak jadi kalau kita sholat sambil baca Al-Quran yang di muka itu tidak jadi masalah. Allah menggambarkan nanti bagaimana kondisi keadaan manusia nanti di akhirat. Mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idrim mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim. Andaikan kalian telah melihat, andaikan kalian sedang melihat tatkala orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, meninggalkan kebaikan, keimanan kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakisu ru'usim inda rabbihim, mereka akan menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Apa yang mereka nyatakan kepada Tuhannya Allah? Rabbana absarna, Tuhan kami telah melihat. Kami telah melihat. Wasami'na, dan kami telah mendengarkan apa yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Farji'na, kembalikan kami ke bumi, ke dunia. Na'mal salihan, kami akan selalu berusaha beramal soleh senantiasa. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin ya Allah, sesungguhnya kami yakin ya Allah. Baru di sana mengatakan seperti itu. Tidak mungkin lagi seseorang kalau sudah mati kembali lagi. Tidak yang bahari, tidak yang hanyar. Kalau sudah meninggal kembali tidak ada. Ya akhir. Jangan sampai kita menjadi salah satu di antara mereka itu. Mudah-mudahan Allah tidak jadikan kita dan saudara kita, anak cucu kita, mereka-mereka yang seperti
yang seperti itu. Yang jelas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu melihat Tuhannya Allah, bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum pernah diinjak dijamah oleh satupun selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsy Sidratul Muntaha, di atas lagi Sidratul Muntaha. Arsy kursinya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah naik di atasnya. Sampai Imam Yusuf bin Ismail Nabhani beliau mengatakan, ala ra'si hadzal qauli na'lu Muhammadin ala fajami'ul kauni tahta dhilalihi. Setiap kaun alam semesta ini di bawah naungan Nabi besar Muhammad, bahkan di bawah naungan sandalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad? Wallahu, ada yang mengatakan namanya di tempat namanya Rafraf situ. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itulah beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau dan kita sebagai umat dalam perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala beberkan, ungkapkan jojoran bahasa kita. Allah tampakkan kemuliaan Nabi Muhammad yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah akan titip Nabi kepada Nabi besar Muhammad anugerah terbesar, hadiah yang mulia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dititip oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu secara singkat, salat 5 waktu sehari semalam, yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai umat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dengan salat 5 waktu itu kita mendapatkan semua kemuliaan yang Allah berikan kepada umat sebelum kita. Dengan salat 5 waktu Allah akan berikan kepada kita semua kemuliaan yang Allah berikan kepada umat sebelum kita, dari Nabi Isa sampai Nabi Allah Adam. Keberkahan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, Allah berikan kepada kita dengan salat 5 waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita tentang salat 5 waktu. Dalam hadis riwayat Imam Muhammad, Imam Ibn Hibban, beliau mengatakan hadisnya sahih. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah mensyurahkan ridha atas keduanya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakara salata yauman, beliau pernah menyebut mengenai masalah salat pada suatu hari, mengingatkan kita umat. Fagal, maka beliau mengatakan, di antara yang beliau ucapkan, man hafadha 'alaiha, siapapun yang menjaga atas salat 5 waktunya yang Allah wajibkan baginya setiap harinya sepanjang hayatnya, dia jaga betul, baik, bukan hanya baik bacaannya. Sekarang hanya banyak yang baik bacaannya, tapi tidak baik lahir batinnya. Harus baik dalam kita menjalankan namanya gerakan-gerakannya, syaratnya, rukunnya, sunnahnya, hayatnya, dan lain sebagainya, adabnya, itu harus baik. Kalau kita baik dalam melaksanakan semuanya, berarti kita telah menjaga salat 5 waktu, salat kita. Wa man hafat 'alaiha, siapa yang menjaga atas salat 5 waktunya, kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka sungguh salat itu baginya sebagai cahaya, sebagai bukti pembela, sebagai penyelamat yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Salatnya akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti pembela, penyelamat. Salat kapan? Di hari kiamat, sebagaimana ia menjadi bukti pembela, penyelamat bagi seorang hamba di dunia. Nanti di hari kiamat ia akan mengiring seorang hamba menjadi cahaya untuk hamba itu, menjadi pembelanya dan menjadi penyelamatnya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga atas salatnya, tidak menjaga salat tapi tidak jaga salatnya, salat tapi tidak jaga salatnya, sunnahnya tidak dilaksanakan, adabnya tidak dilaksanakan, apalagi yang wajibnya dan lain sebagainya, tidak menjaga.
Barang siapa tidak menjaga atas salatnya, apalagi kalau ia meninggalkannya, termasuk tidak menjaganya, meninggalkannya, termasuk tidak menjaganya, meninggalkannya, baik dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit. Karena kita tidak boleh meninggalkan salat dalam kondisi apapun, walaupun sakit, walaupun berat sakit kita, tidak boleh kita meninggalkan salat selagi kita masih berakal, masih kita namanya berakal, artinya masih mampu kita menggunakan akal kita dengan baik. Ketika kita masih mampu menggunakan akal kita dengan baik, tidak boleh kita meninggalkan salat dalam kondisi apapun kita. Barang siapa yang tidak menjaga atas salatnya, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan, maka nanti di hari kiamat ia tidak mendapatkan bagi dirinya cahaya, pembela, penyelamat. Padahal di sana nanti gelap gulita luar biasa, tidak ada mataharinya. Matahari itu sebagai namanya sesuatu yang Allah jadikan untuk memberikan terik kepada yang ada. Mereka dalam gelap gulita yang amat sangat luar biasa. Matahari hanya memberikan teriknya, panasnya kepada mereka, tidak memberikan sinar cahayanya. Tidak. Dan setiap kita membutuhkan cahaya nanti kelak saat itu, membutuhkan cahaya. Dan termasuk cahaya yang besar yang akan didapatkan oleh seseorang hamba itu nanti di hari kiamat adalah cahaya dari salatnya. Cahaya dari salat, dia berjalan di cahaya. Kalau orang berjalan di cahaya tahu pang lubang dan lain sebagainya. Tapi kalau orang jalan dari gelap tidak tahu mana lubang, mana A, mana B dan lain sebagainya. Tidak punya cahaya dan tidak punya pembela, tidak punya penyelamat. Kalau memang ia tinggal yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, kalau memang ia tinggalkan sama sekali salatnya, kalau ia tinggalkan sama sekali salatnya, wa kana yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat ia ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf la'anahumullah, Allah akan kumpulkan ia bersama bubuhan Fir'aun, bubuhan Haman, bubuhan Qarun. Fir'aun, Haman, Qarun ini satu masa. Haman jenderalnya Fir'aun, Haman jenderalnya Fir'aun. Bintang 4 ke bintang 5 Haman. Ya, jenderalnya Fir'aun. Bersama Fir'aun, Haman, Qarun. Qarun umat Nabi Musa di masa Fir'aun. Wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf salah satu musyrik kufar Quraisy yang memusuhi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bubuhan Abu Jahal. La'anahumullah, mereka yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempatnya orang-orang yang tidak salat, tidak menjaga salat, tidak menjaga salatnya. Dan kita pun diancam oleh Allah, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang salat pun wailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Masya Allah, sudah salat pun Allah ancam celaka. Salat aja Allah masih ancam celaka, bagaimana yang tidak salat? Yang tidak salat, yang salat aja masih diancam oleh Allah, bagaimana yang tidak salat? Kenapa diancam oleh Allah? Ya karena pasti salatnya tak beres, pasti salatnya asal-asalan. Dia tidak menghargai begitu besar anugerah yang Allah siapkan bagi salat dan orang-orang hamba-hamba yang menjaga salat. Sampai satu-satunya kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita sebagai umat, yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Mereka Allah wajibkan salat, tapi Allah tidak terlebih dahulu manggil nabinya, rasulnya, dimirajkan oleh Allah sampai menerima salat. Tidak cukup Allah namanya beri wahyu, titip kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada mereka. Berbeda dengan kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala titip kepada malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril tidak sampai di tempat Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima itu perintah salat. Baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi besar Muhammad setelah Allah angkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Allah tunjukkan, Allah angkat setinggi-tingginya yang tadinya dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kalau kita tidak betul menjaganya, berarti kita tidak betul menghargai anugerah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bagaimana sekarang ini ada di tengah-tengah kita bubuhan ampihan salat. La ilaha illallah. Nabi Rasul salat. Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya salat. Nabi Muhammad ketika Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau lewat di kubur Nabi Musa. Indal Kathibil Ahmar, beliau mengatakan di Kathib Ahmar. Kasib itu tumpukan pasir-pasir yang merah. Rasulullah mengatakan, kalau aku ada di situ, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana letaknya kubur Nabi Musa, kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melewat kubur Nabi Musa, Rasulullah bercerita kepada kita, kepada umat, bahwasanya beliau sedang salat di kuburnya. Wa huwa qaim sholli. Beliau sedang berdiri ya Allah, masih sudah meninggal pun Rasulullah hidup. Mi'raj 1000 tahun lebih masa antara Nabi Musa dengan Nabi besar Muhammad. 1000 tahun wallahu alam, 1000 atau 2000 atau lebih antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Subhanallah, Rasulullah Isra, ketika Isra beliau melihat Nabi Allah Musa sedang sholat di kuburnya. Masih sholat, bang. Kayak apa ini orang masih hidup gagah? Masih hidup gagah. Allah berikan dia segala nikmat, kebaikan, tidak la ilaha illallah, ampihan lagi, astagfirullah. Bahkan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masuk ke masjid, salat tahiyat, dikumandangkan azan, iklan pengumuman untuk salat. Karena azan qomat bagi kita umat Nabi Muhammad. Umat sebelum kita tidak ada azan, tidak ada qomat mereka. Umat sebelum kita, mereka tidak ada azan, mereka tidak ada qomat. Hanya kita umat Nabi besar Muhammad ada seruan adzan qomat. Setelah diumumkan untuk salat, kumpul Nabi Rasul kumpul 124.000 itu kumpul salat. Rasulullah jadi imamnya. Masih masih salat. Ada riwayat Rasulullah ketika naik ke atas langit, Rasulullah pun salat di situ. Ada riwayat. Ada riwayat di Masjidil Aqsa, ada riwayat di langit, Baitul Ma'mur atau di mana tempatnya. Ada ulama mengatakan kemungkinan bisa 2 kali terjadi. Baitul Maqdis sekali, di saat di atas masih sholat, bang. La ilaha illallah. Bagaimana sekarang ini umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ingin siapkan bagi mereka kebaikan yang Allah pernah berikan kepada umat-umat sebelum, tapi mereka enggan untuk mendapatkannya, meraih, merebutnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala bedakan kita, istimewakan kita dengan salat 5 waktu. Ternyata kita namanya tidak menghargai perintah Allah Subhanahu wa taala, hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masih salat mereka, Masya Allah. Salatnya berjamaah lagi, bang. Masih salatnya berjamaah. Nabi besar Muhammad sebagai imamnya. Malaikat Jibril yang mengomando mereka untuk salat. Di masa kita adzan dan qomatnya. Masya Allah. Sini mengatakan banyak dari ulama, dan Rasulullah pun menyatakan dalam hadis yang berbagai macam riwayat, bahwasanya ketika seorang meninggalkan salat sengaja,
Allah Subhanahu wa taala melepaskan jaminan baginya, tanggungan untuknya. Rasulullah mengatakan barang siapa meninggalkan salat sengaja, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan murka. Rasulullah mengatakan barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah kufur secara jelas terang-terangan. Rasulullah mengatakan di antara kita dan antara kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Kalau kita meninggalkan salat kita dianggap kafir. Dan lain sebagainya. Dan ulama banyak mereka berfatwa, berpendapat satu-satunya di antara amalan yang ketika ditinggalkan itu hukumnya kafir adalah salat. Yang lainnya fasik. Meninggalkan puasa fasik kalau meyakini kewajibannya. Meninggalkan haji kalau dia mampu meyakini kewajibannya, atau zakat hukumnya fasik. Tapi kalau salat hukumnya kafir. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan tarikus salat mal'un fit Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan. Orang yang meninggalkan salat itu dikutuk dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam kitab Al-Furqan, Al-Quran. Tarikus salat in salat kulli yaum wa laila alf la'na. Orang yang meninggalkan salat turun atas dirinya setiap harinya, setiap hari dan malamnya, sehari semalamnya 1000 laknat, 1000 kutukan. Alf sukhut, dan 1000 murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wal malaika yaluna min fawqi sab'i samawat, dan malaikat selalu melaknatnya dari atas, namanya di atas langit yang ada malaikat selalu melaknatnya. Tarikus shalah ma la nasib fil haud wala fi syafa'ah. Orang yang meninggalkan salat itu tidak akan mendapatkan bagian dari telaga Nabi Muhammad. Ketika mereka mendatangi telaga Nabi Muhammad di mahsyar nanti, kehausan luar biasa. Para umat-umat yang ada itu mereka mendatangi Nabi Rasul utusan Allah kepada mereka mendatangi telaganya untuk minta minum dari telaga tersebut. Kenapa? Karena hausnya luar biasa. Hausnya luar biasa. Tidak pernah seseorang merasakan haus seperti itu. Hausnya luar biasa. Maka mereka akan mendatangi Nabi Rasulnya dan mereka akan minum dari telaga mereka, Nabi Rasulnya. Di antaranya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita akan mendatangi telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita akan mendapatkan minum dari Nabi besar, dari telaga tersebut. Ada minum langsung dari tangan Nabi Muhammad, pokoknya di telaga tersebut kita minum. Ketika seseorang minum dari telaga itu, dia tidak akan merasakan kehausan selama hidupnya. Orang yang tidak salat tidak bakal dapat bagian dari telaga Nabi Muhammad. Diusir nanti, datang telaga diusir oleh malaikat. Malaikat mengusir, jauh, menyingkir kata malaikatnya. Sebab katakannya malaikat hum ummati, wahai malaikat mereka umatku, kenapa kalian usir? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Maka kalau Rasulullah ketika mendengar jawaban dari malaikat, maka Rasulullah mengatakan suhqan, celaka bagi mereka. Wala fi syafa'ah, mereka tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan selain Nabi besar Muhammad nanti di hari kiamat. Tarikus shalah la yu'ad fi maradih, orang yang meninggalkan salat tidak layak untuk dijenguk saat dia sakit, selama ia sakit. Wala yutba fi janazatih, dan tidak wajib untuk kita ikuti jenazahnya, ngantar jenazahnya. Wala yusallam alaih, tidak pantas, tidak layak untuk kita ucapkan salam atasnya. Wala yu'akal wala yusyarab, tidak pantas untuk kita makan bersama, minum bersama. Wala yusahab wala jalas, tidak layak untuk kita temani, kita duduk bersamanya. Wala dinlah, dia tidak punya agama. Wala amanatalah, dia tidak punya amanat. Wala hadlahu fi rahmatillah, dia tidak punya bagian dari rahmatnya Allah. Wa huwa ma'al munafiqin fid darkil asfal minan nar, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang munafik di dasar neraka yang paling bawah. Orang yang tidak salat. Tidak salat, walaupun kisahnya hakikat ma'rifat setiap malamnya, setiap saat waktunya. Ini tempatnya. Hukuman bagi yang tidak salat. Walaupun mereka merasa mereka hamba yang baik, ini tempatnya. Tidak mungkin pengarang kitab ini keliru, bang.
Tidak mungkin seorang profesor, doktor, ahli hadis besar Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, Habib Maliki bahasa kita ya, panggilan kita Habib dalam kitab ini beliau mengungkapkan ini semua. Tarikus salah yudha'af lahul azab di'fain, Allah akan lipat gandakan baginya azab 2 kali lipat dari selainnya. Ya yaumul qiyamah qul la yada ila unukin wala yatmun, dan nanti datang di hari kiamat tangannya sudah dibelenggu di lehernya, malaikat selalu memukulnya. Tuftalahu jahannam, dibuka baginya neraka jahannam. Fa yadkhul fi babiha, maka dia akan masuk dari pintunya kasahm, bagaikan anak panah. Fayahwi ala ra'sih, dia akan namanya meluncur itu kepalanya berdahulu bahasa kita. Inda Qarun wa Harun wa Ham wa inda Qarun wa Fir'auna wa Haman bitarkil asbenar. Di tempatnya Qarun, namanya Haman, Fir'aun dan lain sebagainya di neraka yang paling bawah. Itariqus salah idza rufi'atil luqma ila fi, orang yang meninggalkan salat ketika diangkat al-luqmah, satu suap, ila fi, makanan sesuap ke mulutnya, galat lahu, suapan itu, makanan sesuap itu akan mengatakan kepadanya, la'anaka Allah, pepuyuh pangharuan, nila dan lain sebagainya, untuk dan lain sebagainya. Ketika ia mengangkat makanannya mengatakan kepada yang meninggalkan salat, la'anakallah ya adu Allah, mudah engkau dikutuk oleh Allah wahai musuh Allah. Ta'kul rizqa Allah wa la tuaddi faraidah, kau mau makan dari rizki yang diberikan oleh Allah tapi engkau enggan untuk menunaikan kewajibannya. Bepandir pangsirin tapi tidak dengar, tapi tidak didengar olehnya. Ghati'us salah, orang yang meninggalkan salat itu yatabarra min hutab ala jasadi, ingin berlepas baju yang ada di tubuhnya yang dipakainya. Ya gullau, dan mengatakan baju itu kepadanya, laula an sakharani rabbi lak, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala paksakan aku untuk tunduk kepada engkau wahai musuh Allah, la farartu minka, pasti aku akan lari darimu. Bajunya ngomong, aku akan lari darimu kalau bukan Allah memang sengaja tundukkan aku untukmu karenamu. Ghati'us salah idza kharaj min baiti, orang yang meninggalkan salat kalau ia keluar dari rumahnya, galal bait, rumahnya bepadah, rumahnya bepandir. La sahibakallah fi safarik, mudah Allah tidak menemanimu dalam perjalananmu. Wala khallafak fi atharik, Allah tidak menjadikan khalifahmu dalam keluarga anak yang kau tinggalkan, harta lain sebagainya. Wala adak ila ahlik saliman, dan mudah Allah tidak kembalikan engkau kepada keluargamu rumahnya. Ghati'us salah, orang yang meninggalkan salat itu mal'un fi hayati wa ba'da mamati, dikutuk di masa hidupnya dan setelah matinya. Ghati'us salah, orang yang meninggalkan salat yamut yahudiyan wa yub'ats nasraniyan, dia akan mati dalam keadaan Yahudi, dibangkitkan dalam keadaan Nasrani. Wa aktsar hal uqubat, dan terbanyak hukuman-hukuman semua ini yang dijanjikan pada orang yang meninggalkan salat juhudan wa inadan. Karena juhud, inad, membangkang, mengingkari kewajiban salat. Karena mengingkari kewajiban salat, membangkangnya, tidak beriman dengannya. Ini akan diberikan oleh namanya Allah terhadap mereka yang meninggalkan salat seperti itu. Wallahu alam. Kalau ditanyakan fadhal. Sekali lagi bukan anak yang ngomong ya. Bukan anak yang ngomong. Cuman anak terjemahkan yang ada di kitab ini, Bang. Kalau antum mau, kitabnya namanya Qul Hadhihi Sabili. Qul Hadhihi Sabili, karangan Profesor Dr. Al-Muhaddis. Yang alhamdulillah di Indonesia ini banyak muridnya. Banyak muridnya. Dan di Indonesia ini banyak murid dari murid beliau. Termasuk yang banyak alumni Hadramut murid dari murid beliau. Insya Allah. Ya, beliau sampaikan karena sayang sama kita, Bang. Beliau sampaikan hal ini karena sayang sayang kepada kita umat. Karena beliau inginkan kebaikan bagi kita
umat. Bukan beliau ingin mengancam, pengendak. Beliau hanya menyampaikan agar kita dalam kehidupan ini ya mawas diri, Bang. Mawas diri, jangan sampai kita menyesal kemudian hari. Nah, wallahu a'lam. Kalau ini tanyakan, fadhal. Acil boleh tanya juga, Acil. Artinya dengan ancaman sebesar ini, artinya anugerah yang Allah berikan bagi yang melakukannya, menjaganya, begitu juga agung besar. Karena agungnya Allah jadikan satu-satunya di antara rukun Islam yang ada sebagai tiang agama, salat. Alhamdulillah kita telah melaksanakan, menjalankannya. Cuman kita perlu lagi, kita perbaiki lagi, Bang, kualitas salat kita ya. Masih jauh, kualitas salat kita masih jauh dari harapan. Yuk mari kita sama-sama berupaya, berusaha untuk memperbaiki lagi kualitas salat kita. Untuk memperbaiki kualitas salat. Masih hanya lisan kita yang salat, masih hanya gerakan tubuh kita yang salat, masih belum hati kita salat. Nah, yuk kita harus berupaya, jangan hanya sekedar lisan kita yang sholat, kalau bisa sampai hati kita juga ikut sholat, mata kita sholat, telinga kita sholat, anggota tubuh kita sholat, jiwa kita sholat, semuanya sholat. Bagaimana caranya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau kita khusyuk berarti sholat, semua sholat. Kalau kita khusyuk berarti semua salat. Mata salat, telinga salat, lisan salat, semua anggota tubuh, hati kita salat, jiwa kita salat, ruh kita salat, semuanya salat. Kalau sementara hanya lisan yang salat, ayo kita masih berupaya. Lagi datang bulan Ramadan, bulan salat, kita melatih lagi melatih salat lebih banyak lagi. Karena Rasulullah mengatakan dalam sabda beliau, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah telah jadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku ada dalam salat. Salat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai bengkak beliau salat. Sampai bengkak beliau salat. Masyaallah. Kalau ada masalah perkara beliau salat. Kalau ada yang beliau hadapi masalah, beliau salat. Artinya beliau bikin status dengan Tuhannya Allah. Beliau tidak mengeluh kepada selainnya, mengeluh kepada Tuhannya Allah, salat. Kita pun juga harus belajar, Bang. Kalau kita ada masalah yang kita hadapi, kita pun mengeluh kepada Tuhan kita Allah. Salat. Bagaimana cara mengeluhnya? Salat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza hasabahu amrun badar ila shalah. Sahabat mengatakan kalau Rasulullah ada suatu perkara yang dihadapinya, beliau segera untuk melaksanakan salat. Luar biasa salat. Salat luar biasa. Walaupun dia hanya sekedar 5-10 menit paling lawas, tapi Masya Allah luar biasa, akan memperbaiki semuanya, lahir batin baik semua, ucapan perbuatan tingkah laku baik semua, muamalah antara kita dengan Allah sesama akan baik semua. Salat, kalau salat yang baik semua baik. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik. Mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dari hamba-hamba yang melaksanakan, menjaga, menunaikan sempurna khusyuk dalam salat kita insyaallah. Allah berkahi kita di sisa-sisa bulan Rajab ini, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah berkahi kita dan sampaikan kita pada bulan Ramadan. Allah limpah ruahkan dalam rumah tangga kita, mawaddah rahmah sakinah. Allah jadikan kita, suami kita, istri kita, anak keturunan kita hamba yang saleh salihah. Allah luaskan rezeki kita, diiringi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah berikan kepada kita kebaikannya, dan Allah jauhkan kita dari keburukan, musibah, balak, bencananya. Dan apapun menjadi hajat kita dari kebaikan dunia akhirat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapatkan, diiringi afiat walutuf minhu Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat orang tua kita, famili kita, kerabat kita, guru-guru kita, dan semua yang mendahului kita yang berwakaf, bertikaf, sedekah, infak di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surganya. Dan mudah-mudahan ketika kita menyusul mereka, mudah-mudahan kita menyusul dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan apapun diniatkan oleh kita semua, mudah Allah mudahkan sampaikan. Ma ta'ala wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم ارزقنا يا رب من القرى فلها من اذان يسفها ومن الاعمال ازكاها من الاخلاق اطيبها من الارزاق ارزلها من العافيه اكملها ومن العافيه اكملها من العافيه اكملها من الدنيا خيرها من الاخره نعيمها. اللهم آجرنا من غير ضرر وآخرنا من غير بطر. اللهم آجرنا من غير ابتلاء وآخرنا من غير ابتلاء يا حمد ربنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم الحمد لله بالعالمين. العفو منكم.